Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan online kita, khususnya untuk pengantar akuntansi 2, kelas manajemen 1 dan manajemen 2. Pada perkuliahan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai aktiva tetap berwujud, yaitu pada saat kita melakukan harga perolehannya, dan menghitung penyusutan atas aktiva tetap berwujud seperti kendaraan. Ada beberapa metode, khususnya pada perkuliahan kemarin saya mengajarkan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode angka tahun. Pada pertemuan kita kali ini masih mengenai aktiva tetap berwujud, ya, masih mengenai aktiva tetap berwujud. Cuman kita bahas pada saat aktiva yang sudah kita beli kemarin itu kita jual. Artinya misalnya kita beli kendaraan, mobil, motor, maka di perusahaan itu setelah habis masa manfaatnya, perusahaan akan menjual. Mungkin saudara sudah pernah mengenal namanya mobil-mobil bekas operasi perusahaan itu akan dijual kembali gitu. Nah, jadi bagaimanakah perlakuan akuntansinya atas transaksi yang seperti itu? Di sini saya sudah membuatkan contoh, ya, saya sudah membuatkan contoh. Soalnya atau contohnya seperti ini. Anggaplah mobil itu kita beli pada 2 Januari 2015, ya, dengan harga perolehannya itu 10.000. Nah, di mobil itu kita beli di bulan awal Januari 2015, harga perolehannya 10.000. Ternyata pada tanggal 1 Juli, ya, mobil tersebut kita jual dengan harga Rp5.000, ya. Ini contoh saja, dengan harga Rp5.000. Yang awalnya mobil kita beli 10.000 tahun 2015, dan tahun 2018 mobil tersebut dijual dengan harga 5.000. Artinya setelah dipakai dalam masa 4 tahun, 2015, 2016, 2017, 2018, di pertengahan 2018, yaitu di bulan Juli, mobil itu kita jual harganya 5.000. Dan di perusahaan kita itu kita gunakan metode penyusutannya, metode garis lurus, ya. Penyusutan yang digunakan metode garis lurus, di mana nilai sisa kendaraan ini 0, artinya tidak ada nilai sisa. Tapi dengan masa manfaat kendaraan yang dibeli itu, mobil yang dibeli itu 5 tahun, ya. Lalu bagaimanakah buat layak jurnal yang diperlukan atas kejadian ini, atau transaksi ini? Yang pertama harus saudara kerjakan, yaitu menentukan penyusutan atas kendaraan dari 2 Januari 2015 sampai 2018, ya. Artinya ada penyusutan atau akumulasi penyusutan tahun 2015, tahun 2016, 17 sampai 18 menggunakan metode garis lurus. Kita tahu untuk metode garis lurus rumusnya adalah tarif penyusutan dikali dengan harga perolehan dikurang nilai sisa, ya. Di sini untuk mempersingkat waktu sudah saya ketikkan terlebih dahulu.
Ingat metode yang saya ajarkan pada materi sebelumnya. Kondisi kendaraan atau tarif penyusutannya itu 100%, ya. Kita bagi dengan berapa masa manfaat kendaraan itu yang kita taksir pada saat awal kita beli, yaitu 5 tahun, ya. Kita kalikan dengan harga perolehan, dikurang dengan nilai sisa, karena nilai sisa kita di sini kita anggap adalah 0, ya. Maka kita dapat akumulasi penyusutan atas kendaraan ini per tahunnya ada Rp2.000, ya. Jadi terlebih dahulu kita tentukan berapa akumulasi penyusutannya per tahun setelah kita membeli kendaraan tersebut. Karena pada di pertengahan 2018 mobil itu kita jual. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, menghitung nilai buku kendaraan saat akan dijual. Apa itu nilai buku? Artinya nilai yang tertera di neraca pada saat kita akan menjual kendaraan tersebut. Di soal itu tahun 2018 pada bulan Juli. Caranya adalah, ya, untuk menghitung nilai bukunya, harga perolehan saat kita di awal kita beli kendaraan itu ada 10.000, ya. Kita beli dulu 10.000 dan kita hitung akumulasi penyusutan per tahunnya. Itu kita sudah mencari tadi menggunakan metode garis lurus 2.000 per tahunnya. Seharusnya setiap tahunnya pada laporan keuangan di akhir jurnal penyesuaian kita selalu membuat ayat jurnal penyesuaian pada akumulasi penyusutan kendaraan dan beban penyusutan kendaraannya. 2015 itu 2000, 2016 2000, 2017 2000, karena kita menggunakan metode garis lurus setiap tahunnya sama. Namun pada tahun 2018, ya, pada tahun 2018 ini pada tahun 2018 penyusutannya itu hanya 1.000. Kenapa 1.000? Karena baru setengah tahun, ya. Sedangkan 2017 ini sudah 12 bulan, artinya 1 tahun penuh. Karena kita jual kendaraannya itu pada Juli 2018, artinya setengah tahun, maka penyusutannya juga setengah tahun. Setengah dari 2000 adalah 1.000, gitu, ya. Lalu kita totalkan akumulasi penyusutan itu selama 4 tahun dan dapatlah jumlahnya. Ternyata setelah kendaraan itu digunakan lebih kurang 4 tahun, 3,5 tahun, kendaraan itu nilainya sudah berkurang sebesar Rp7.000, ya. Setelah itu berapakah nilai bukunya? Nilai bukunya itu 10.000, ya, 10.000 dikurang dengan akumulasi penyusutannya, yaitu ada Rp3.000, ya, Rp3.000. Seharusnya pada laporan neraca kita, pada laporan aktiva kita, kendaraan kita itu sudah bernilai Rp3.000, ya. Itu langkah yang kedua, menghitung nilai buku kendaraan saat akan dijual, ya. Kita lihat lagi soal, kita sudah dapat nilai buku kita 3.000. Jadi pada tahun 2018 nilai kendaraan yang kita beli atau mobil yang kita beli di awal 2015 itu 10.000. Setelah 3,5 tahun masa pemakaian, ternyata nilainya tidak 10.000 lagi, tapi sudah menjadi Rp3.000. Kita lihat soal kembali. Ternyata mobil tersebut dijual dengan harga 5.000, ya. Mobil itu dijual dengan harga 5.000. Artinya apa? Nilai mobil itu seharga Rp3.000, sedangkan kita menjual dengan harga Rp5.000. Lalu artinya apa? Mobil kita seharga 3.000, kita jual 5.000, artinya
ada keuntungan Rp2.000. Nah, setelah itu, maka langkah yang ketiga membuat jurnal yang dibutuhkan. Ya. Membuat jurnal apa yang dibutuhkan? Oke, apa jurnal yang dibutuhkan? Kita masuk ke Microsoft Word. Ya. Jurnal yang dibutuhkan yang pertama adalah yaitu saudara pada tahun 2018 ya. Ini jurnal pada tahun 2018. Saat kita melakukan pencatatan, tentunya akumulasi penyusutan tahun 2018 yang ini, tahun 2018 ini harus kita catat terlebih dahulu, untuk kita jurnal terlebih dahulu. Yaitu apa jurnalnya? Jurnal penyusutan yaitu beban penyusutan berapa? 1000 ya. Beban penyusutan 1000 dan akumulasi penyusutannya juga 1000. Ya, karena ini harus kita jurnal terlebih dahulu karena kita mau melakukan transaksi penjualan kendaraan tadi, itu mobil. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, jurnal kita yang pertama. Nah, yang kedua, jurnal yang kita butuhkan adalah yaitu untuk mencatat atas penjualan kendaraan kita ini ya. Jurnal untuk mencatat atas penjualan kendaraan kita. Artinya apa? Kendaraan itu kita jual Rp5.000. Apa yang akan mempengaruhi bagi kita? Yaitu kita akan terima uang ya. Kas kita akan bertambah, bank atau kas kita akan bertambah sebesar Rp5.000 ya, karena kita jual dengan harga 5.000. Selanjutnya, akumulasi penyusutan kita berapa? Akumulasi penyusutan kita itu ya, yang selama masa pemakaian itu setelah disusutkan menjadi 7.000 ya. Akumulasi penyusutan ya, akumulasi penyusutan 7.000. Dari mana dapat datangnya 7.000? Karena selama tahun 2015 sampai di pertengahan 2018 akumulasinya sudah menjadi 7.000 ya. Ini debit ya, debit artinya kita terima atas penjualan mobil baru kita, mobil kita itu 5.000 dan akumulasi penyusutannya juga kita catat 7.000 ya. Selanjutnya, jurnal yang kita butuhkan itu pada sisi kreditnya kendaraan yang awalnya di debit seharga 10.000 itu sudah kita jual, artinya sudah kita tidak ada lagi di laporan neraca kita, harus kita kreditkan seharga 10.000 ya, seharga 10.000 karena kita sudah menjual, artinya barang itu sudah kita lepas, kendaraan itu tidak akan ada lagi pada laporan kita ya, kita kreditkan dia, lalu kita jual 5.000 dan kita juga dapat keuntungan atas penjualan itu, keuntungan penjualan yaitu sebesar Rp2.000 ya, sebesar Rp2.000. Jadi ini jurnal yang kedua yang dibutuhkan pada saat kita melakukan penjualan aktiva tetap kita ya. Artinya saya ulangi, kita hitung dulu dengan metode penyusutannya apa, berapa akumulasi penyusutannya per tahun, kita dapat 2.000. Lalu kita hitung nilai buku atas kendaraan yang kita beli awalnya 10.000, tetapi sudah dipakai selama lebih kurang 3,5 tahun, nilainya sudah berkurang 7.000, maka nilai buku pada kendaraan itu hanya 3.000, bukan 10.000 lagi. Lalu kita catat jurnal yang kita butuhkan, akumulasi pada tahun 2018, beban penyusutannya 1000, akumulasi penyusutannya juga 1000, dan jurnal pada saat transaksi penjualan
kas yang kita terima dari penjualan mobil itu 5.000, akumulasi penyusutannya selama pemakaiannya itu adalah 7.000, kita jual kendaraan kita, karena kendaraan kita tidak ada lagi, maka kita kreditkan 10.000, dan keuntungan atas penjualan, karena ini akan mempengaruhi kepada laba rugi, saldo normal keuntungan itu dikredit, bertambahnya sebesar 2.000. Oke, ini materi mengenai aktiva tetap pada saat aktiva itu kita jual setelah kita tidak menggunakannya lagi, ya, atau sudah tidak diperlukan lagi untuk perusahaan atau operasional perusahaan. Ada keuntungan. Jika mengalami kerugian, tinggal jurnalnya saudara balik. Seandainya itu dijual di bawah nilai buku ini, ternyata mobil itu dijual hanya 2.000, berarti rugi. Berarti tetap cara perhitungannya sama, tinggal jurnal ini saudara kalau rugi dia di debit, kalau untung dia di kredit, tinggal dibalikan saja lagi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, itu mengenai aktiva tetap berwujud pada saat kita menjual aktiva, contohnya mobil. Sampai di sini untuk materi kita kali ini. Ini hanya untuk materi pertama pada saat kita menjual. Untuk materi selanjutnya pada saat kita melakukan penukaran, ya, penukaran atas aktiva. Artinya ada misalnya mesin lama diganti dengan mesin baru, dan cara bagaimana perlakuan akuntansinya akan saya jelaskan pada video saya yang berikutnya. Terima kasih saudara sudah mendengarkan atau menonton video ini. Silahkan saudara mengambil absen di kolom komentar dan bertanya di kolom komentar. Akan saya jawab langsung di kolom komentar, atau akan saya jawab melalui video saya selanjutnya. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.